Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera Sanubari yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami sebuah kisah panjang yang penuh misteri, penuh pelajaran, dan telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah sejak masa-masa awal kehidupan manusia. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sebuah bangsa yang keberadaannya begitu mengerikan, yang asal-usulnya bermula dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, dan akan kembali muncul sebagai salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan agar kisah ini dapat dipahami dengan utuh, kami mengajak Anda menonton dan mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada bagian yang menurut Anda perlu diluruskan. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Pada masa yang sangat jauh sebelum peradaban seperti sekarang, hidup seorang nabi yang diberkahi usia panjang, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Umurnya mencapai ratusan tahun, dan selama hidupnya beliau berjuang berdakwah, memanggil manusia menuju jalan kebenaran di tengah masyarakat yang keras kepala, penuh kezaliman, dan enggan menerima ajaran tauhid. Namun cobaan terbesar bukan hanya berasal dari kaum yang menentang dakwah beliau, tetapi juga dari keberadaan manusia-manusia aneh yang muncul dari garis keturunan tertentu, manusia kuat, kasar, dan liar, yang kemudian melahirkan satu sosok besar yang dikenal dalam sebagian riwayat sebagai Auj bin Anub, seorang raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa tetapi hati yang jauh dari kebaikan. Auj hidup sebagai makhluk yang tidak terkendali. Ukurannya sangat besar, kekuatannya tidak wajar, dan ia kerap bertindak sesuka hatinya tanpa memikirkan dampaknya kepada manusia lain. Ketika banjir besar yang diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh terjadi, air menutupi seluruh bumi. Gunung-gunung pun tenggelam, menyisakan hanya puncak-puncaknya yang tersisa di permukaan. Namun raksasa seperti Auj dikisahkan masih mampu bertahan dengan berdiri menjangkau puncak gunung yang paling tinggi. Banjir itu menyapu seluruh kehidupan, membersihkan bumi dari kesirikan dan kedurhakaan. Namun raksasa tersebut terus hidup hingga zaman sesudahnya, membawa sifat buruk dan kesombongan yang kelak menjadi bibit untuk munculnya kekuatan-kekuatan lain di masa depan. Berjalannya waktu membawa Auj menjauh dari wilayah asalnya. Ia mengembara hingga tiba-tiba muncul di negeri Rom, sebuah kerajaan megah yang tidak pernah membayangkan akan kedatangan makhluk seaneh itu. Bayangkan, sebuah kerajaan yang tentram tiba-tiba diguncang oleh kehadiran sosok raksasa berwujud manusia, namun berukuran puluhan kali lipat dari para penjaga istana. Suaranya bergemuruh, langkahnya mengguncang tanah, dan wajahnya penuh keserakahan. Auj mengancam kerajaan tersebut dan meminta sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ia ingin seorang gadis berukuran seperti dirinya. Baginya, gadis manusia biasa terlalu kecil. Para penasihat kerajaan gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa jika tidak memenuhi keinginan makhluk itu, seluruh negeri bisa hancur dalam sekejap. Maka mereka membuat rencana sangat aneh, sebuah tipu daya yang dianggap sebagai satu-satunya solusi. Mereka memahat patung wanita raksasa dari bebatuan besar. Para pemahat terbaik kerajaan bekerja siang dan malam selama bertahun-tahun. Patung itu dibuat dengan detail yang begitu halus, seolah-olah benar-benar seorang gadis raksasa. Setelah selesai, kerajaan melakukan ritual aneh. Perut patung itu dikorek dan diisi dengan daging mentah yang dimasukkan melalui celah tertentu, sehingga tubuh patung mengeluarkan aroma seperti tubuh makhluk hidup. Mereka berharap Auj tertipu. Ketika raksasa itu kembali, ia melihat patung tersebut dan percaya bahwa itu adalah gadis yang ia minta. Ia mendekat dengan penuh nafsu dan kebodohan. Namun setelah ia pergi meninggalkan kerajaan, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Cairan yang ia tinggalkan di dalam patung bercampur dengan daging mentah, menyebabkan pembusukan luar biasa cepat. Bau busuk menyebar ke seluruh wilayah, dan tak lama kemudian ulat-ulat besar sebesar bayi manusia muncul dari dalam patung.
Ulat-ulat itu tumbuh, berubah menjadi kepompong, lalu menetas menjadi makhluk-makhluk baru yang bentuknya jauh lebih mengerikan, Yakjuj dan Makjuj. Makhluk-makhluk itu berkembang biak dengan cepat dalam jumlah tak terhitung. Mereka menyerang desa-desa, memakan apa saja yang ada di hadapan mereka, dan merusak setiap wilayah yang mereka lewati. Para petani tidak sempat menyelamatkan diri. Desa demi desa dilahap habis. Raja Rom yang panik mengirimkan pasukan terbaiknya, tetapi tidak ada senjata yang mampu menghentikan makhluk-makhluk buas itu. Dalam keadaan putus asa, utusan-utusan dari berbagai negeri mendatangi seorang raja besar yang dikenal dengan keadilan, kekuasaan, dan kebijaksanaannya, Zulkarnain. Mereka memohon pertolongannya. Mereka menggambarkan kengerian yang ditimbulkan oleh bangsa Yakjuj dan Makjuj, makhluk yang jumlahnya luar biasa, sifatnya destruktif, dan tidak mengenal belas kasihan. Zulkarnain mendengarkan dengan saksama, lalu menjawab bahwa ia akan membantu mereka dengan syarat seluruh masyarakat harus turut serta dalam proyek besar untuk menghentikan bangsa itu. Maka dimulailah pembangunan benteng raksasa di antara dua gunung, sebuah struktur yang kelak disebut dalam Al-Quran sebagai Sadani, tembok besi yang sangat besar dan kokoh. Besi dilelehkan, dituangkan, ditumpuk, dibakar hingga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa ditembus. Pembangunan berlangsung lama, dan setiap hari para pekerja bertarung dengan rasa lelah sementara di kejauhan suku Yakjuj dan Makjuj semakin mendekat. Zulkarnain menjaga barisan, memberi arahan, dan memastikan benteng itu selesai sebelum pasukan mengerikan itu tiba. Ketika tembok itu akhirnya lengkap, pasukan Yakjuj dan Makjuj datang menyerang. Mereka menghantam tembok itu dengan kekuatan brutal, tetapi tembok tersebut berdiri kokoh. Tidak ada celah, tidak ada jalan untuk melewatinya. Setelah berulang kali gagal, akhirnya bangsa itu mundur, terkurung di balik tembok selama berabad-abad. Namun semua itu hanya sementara. Zaman berganti, generasi berlalu, dan sebagaimana disampaikan Rasulullah, pada akhir zaman benteng itu akan runtuh. Itulah saat ketika Yakjuj dan Makjuj akan kembali. Dan ketika mereka muncul kembali, tidak ada senjata manusia yang mampu menghadapi mereka. Setelah Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa alaihi salam dan umat Islam merasakan kemenangan besar, tiba-tiba langit berubah gelap. Awan tebal menyelimuti cakrawala. Angin kencang bertiup membawa debu. Dari arah jauh terdengar gemuruh seperti jutaan langkah kaki menghentak tanah. Itulah Yakjuj dan Makjuj yang akhirnya keluar dari benteng yang telah hancur. Mereka turun seperti gelombang banjir manusia, menyebar ke seluruh penjuru bumi. Mereka minum seluruh air sungai yang dilalui. Sungai besar yang dulunya mengalir jernih berubah menjadi kering dalam sekejap. Gunung-gunung yang penuh pepohonan gundul tak tersisa. Hewan-hewan melarikan diri, tetapi tak satu pun mampu selamat dari serangan mereka. Umat manusia hanya bisa lari dan bersembunyi di tempat tertinggi, termasuk Nabi Isa dan Imam Mahdi yang membawa orang-orang beriman menuju puncak-puncak gunung untuk berlindung. Namun Yakjuj dan Makjuj tidak dapat dikalahkan dengan pedang ataupun panah. Maka Nabi Isa dan umat Islam berdoa memohon pertolongan Allah. Dan Allah mengabulkan doa itu dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Ia mengirimkan ulat-ulat kecil yang masuk ke dalam tubuh bangsa Yakjuj dan Makjuj. Ulat-ulat itu menggigit leher mereka, membuat mereka mati. Serentak seperti pohon tumbang. Jutaan makhluk raksasa itu roboh bersama-sama, memenuhi bumi dengan bangkai yang jumlahnya tak terhingga. Bau busuk menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tanah tertutup oleh tubuh Yakjuj dan Makjuj. Namun Allah tidak membiarkan bumi tenggelam dalam kehancuran. Allah mengutus burung-burung raksasa dari langit, dengan sayap-sayap seperti awan, untuk mengangkat bangkai-bangkai itu dan membawanya ke tempat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam waktu singkat, bumi dibersihkan dari jutaan jasad. Setelah itu Allah menurunkan hujan yang deras,
membasuh setiap sudut bumi, menghilangkan sisa-sisa kotoran dan bau busuk. Bumi kembali bersih, seakan tidak pernah dilanda bencana sebelumnya. Umat Islam pun turun dari tempat persembunyian mereka dengan penuh rasa syukur. Mereka menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah menghapuskan makhluk yang tidak mungkin dikalahkan oleh kekuatan manusia. Nabi Isa dan Imam Mahdi kemudian memimpin umat Islam memasuki masa baru penuh kedamaian, mengajarkan kehidupan yang penuh ketakwaan setelah sekian lama manusia diperhadapkan dengan ujian demi ujian akhir zaman. Sahabat Lentera Sanubari, demikianlah kisah panjang tentang Ya'juj dan Ma'juj, kisah yang penuh pelajaran, penuh peringatan, dan menjadi tanda betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Semoga kisah ini memperkuat iman kita dan mengingatkan bahwa tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat berdiri melawan kehendak Allah. Jangan lupa untuk selalu memperbanyak amal saleh, menjaga akidah, dan mempersiapkan diri dengan ilmu serta iman agar kita terhindar dari fitnah-fitnah akhir zaman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.